Apa yang harus kita hadirkan saat ini? Menyadari nikmat Allah yang Allah berikan kepada anak-anak kita, termasuk orang tua, para guru, dan para sesepuh, para pejuang. Anak-anak kita di usia seperti ini, bayangkan, usia SD, usia menjelang masa puber, godaannya besar. Dia sudah tidak seperti anak-anak lagi, sudah menjelang dewasa. Kadang-kadang punya keinginan yang semaunya sendiri, karena sudah mulai ada syahwat dalam dirinya menjelang puber, menjelang dewasa. Akalnya masih anak-anak, tapi secara syahwat dia seperti orang dewasa. Maka kalau ingin merusak anak-anak, rusaklah anak-anak seusia ini. Karena secara akal masih akalnya anak-anak, tapi secara pribadi, secara urusan syahwat fitrahnya sudah mulai ada kecenderungan. Maka di saat urusan syahwat ini terus dicekoi, sementara akalnya belum tumbuh menjadi akal dewasa, disitulah akan ada kerusakan. Kemudian apa? Allah pilih anak-anak Anda. Kok mau tinggal di pondok pesantren? Sayang, kamu dipilih oleh Allah. Kalau kalian tidak dipilih oleh Allah, daripada lepas SD kalian sudah tidak tahu di mana, dengan macam-macam godaan yang ada di luar. Maka ini harus disadari dulu para wali santri, sehingga Anda pun nyaman. Anda bisa bekerja dengan tenang, nggak usah mikir kapan anakku pulang ke sekolah. Apa ini tonton anak-anakku, karena di pondok dijaga mereka. Tinggal Anda nerima jadi pahala, karena setiap saat anak-anak ini menabungkan pahala untuk Anda kalau Anda sadar. Dan kembalilah kepada niat Anda awal memasukkan anak ke sini, wahai para wali santri. Di saat Anda memilih Al-Bahjah sebagai tempat tumbuhnya anak-anak Anda, kami yakin, seyakin-yakinnya, bukan karena urusan selembar kertas saja. Kalau urusan selembar kertas yang namanya ijazah, SMP samping rumah Anda, SMP favorit. Anda mampu biaya anak Anda ke sana. Banyak SMP yang mengeluarkan ijazah, yang SMP itu terkenal. Akan tetapi ingat, wahai para wali santri dan anak-anakku semuanya, di saat kalian bersepakat dengan umi abimu untuk masuk Al-Bahjah, bukan urusan selembar kertas saja, tapi ada sesuatu yang agung, dan ini harus Anda sadari. Itu pilihan Allah. Apa yang agung? Anda memilih Al-Bahjah karena terlintas, tersembunyi di balik hati Anda Allah, Rasulullah, agama, akhlak, surga, Nabi Muhammad. Itu ya pun tidak Anda ucapkan. Yakin, seyakin-yakinnya, kalau hanya mengejar ijazah, tidak akan dimasukkan Al-Bahjah. Lalu apa yang mendorong Anda masukkan Al-Bahjah, hai para wali santri? Kembali kepada 3 tahun yang lalu. Untuk apa? Ingin anak Anda sukses di akhirat dan sukses di dunia. Akhiratnya yang Anda tonjolkan sesungguhnya. Seperti mengucapkan ketua komite tadi, dengan kesedihan, anak meninggalkan tempat rumah kita, berpisah, sedih, tetesan air mata dan sebagainya. Sedih untuk bahagia, dan anak pun menangis untuk bahagia. Kalau anak kita tidak di tempat semacam ini, Masya Allah, godaannya besar. Ini loh, ayo kita merenung, agar kita benar-benar mensyukuri bahwasanya anak kita karunia agung dari Allah. Kalau saya dibukakan tabir bahwasanya untuk melihat pahala Anda, Masya Allah, berapa banyak, alangkah banyaknya pahala Anda, yang kita pun tidak akan mampu melakukannya. Kenapa? Jam 3:30 sudah bangun ini anak-anak, sholat tahajud, witir, kemudian baca Witul Fatih, melanjutkan Al-Quran, kemudian menunggu azan. Setelah azan doa fajar panjang mendoakan Anda, kemudian setelah sholat subuh, setelah ada Witul Fatih, kemudian ada lagi Al-Quran, kemudian belajar. Setiap saat diajari berdoa untuk Anda, ibadah-ibadah yang semua pahalanya untuk Anda, hai para wali santri. Kalau begini nggak menjadikan kita bersyukur, berarti kita bodoh nikmat. Bodoh nikmat, kenapa? Bagaimana akibatnya kalau bodoh nikmat? Nikmat akan dibuang. Saya mencontohkan tentang cincin saja deh. Kemarin saya contohkan di mana-mana cincin dulu deh. Cincin, mohon maaf para ibu, para anak-anak. Seandainya Buya punya cincin, seandainya, bukan beneran. Ini cincinnya cincin berlian. Segede ini harganya 5 miliar. Seandainya, ini bukan ini 5 miliar. Abah Ciboko langsung gedungnya nanti. Ini seandainya
cincin. Buya dikasih orang cincin. Mungkin ini adalah bos berlian di negeri mana. Cuman karena Buya tidak mengerti cincin, Buya pikir ya seperti botol yang dipoles, itu saja. Sehingga karena cincin ini Buya tidak tahu nilainya, ya kalau pakai tak letakkan di mana saja, di meja, di kamar mandi, macam-macam. Sudah saya pakai 2 tahun sampai kotor, taruh lagi, kotor, taruh lagi. Suatu ketika ada satu orang pakar berlian, dia kaget, Buya cincinnya bagus banget, Buya mau lihat. Kata Buya, ini cincin bagus banget ini berlian paling lama, ini paling ini harganya mahal. Harga berapa ribu? Bukan ribu Buya, miliaran, 5 miliar. Kaget kok, yang benar di guyonan. Iya, dia pakarnya. Bahkan dia berani ngomong gini, kalau 5 miliar saya pun mau beli. Oh, dia orang kaya raya. Setelah dengar berita semacam itu, apa yang terjadi pada Buya? Makanya beda. Nggak mungkin taruh di meja, taruh lemari, kunci lemarinya dan sebagainya. Kemarin tidak menghargai. Kenapa? Saya tidak tahu kalau ini bernilai. Setelah sadar bernilai, baru kita akan jaga. Maka merenung nikmat itu penting. Anak Anda ini lebih dari berlian, lebih dari permata. Anak Anda ini, kalian wahai anak-anakku, kalian istimewa. Bukan sekedar pahala, akal kalian dijaga, mental kalian dijaga, hati kalian dijaga, agar kalian lurus ke fokus sukses dunia akhirat. Kalau di luar godaannya banyak, bisa di luar sukses tapi penuh godaan, ada duri, ada batu sandungan dan segala macam. Tapi kalian anak-anakku, lihat, wahai ibu yang solehah, para bapak yang soleh, abi uminya anak-anakku, inilah yang harus Anda pikirkan, Anda renungi. Itu nikmat. Hanya karena Anda masih hidup saja. Kalau Anda meninggal akan menemukan. Tapi jangan buru-buru ya, panjang umur semuanya. Panjang umur, nanti metik tabungannya nanti di akhirat nanti. Panjang umur dulu, berjuang terkenal untuk sukses. Ini kalau dihitung, subhanallah. Sholatnya berjamaah. Setiap saat ada zikir, ada doa untuk Anda. Bahkan saya wajibkan anak-anak tidak boleh lupa dengan bapak ibunya setiap sholat. Karena urusan ibunda, ayahanda penting. Sekarang banyak orang doanya banyak, lupa sama bapak dan ibu. Kita ajarkan bagaimana Fatihah yang ketiga. Dia ingat baca ibunda, ayahandanya. Dibaca setiap hari 5 kali minimal, plus malam hari waktu membaca Fatihah 6 kali. Minimal 6 kali anak-anak membaca doa untuk ayah ibundanya, doa khusus. Dan gak bisa tidak, karena apa? Dalam rentetan tugasnya harus membaca itu. Karena betul pentingnya orang tua. Maka Buya selalu berpesan anak-anakku, ingat, kalau Buya nasihati cinta pada Allah, akhlak pada Allah, akhlak pada Rasulullah, bisa sekali pertemuan. Waktu urusan ibunda, ayahanda, abi, umi, bagaimana Buya akan panjang lebar. Panjang lebar. Sampai 5 kali pertemuan belum beres. Kenapa? Karena kunci suksesmu anakku adalah ibunda, ayahandamu. Kalau di pondok dia kan guru, ya berpegang dengan guru. Tapi Buya selalu diingatkan ibunda, ayahanda, abi, umi, mu abi, umi, abi, umi, abi, umi, abi, umi. Karena tidak akan bisa sukses seorang anak yang menjalani hidup tidak baik dengan bapak ibunya. Makanya ibu, bapak, biarpun Anda telah menghantarkan anak dengan bermacam-macam modal dan model, kalau ternyata mereka tidak bekti sama Anda menghantarkan orang sia-sia. Kalau bukan Anda, kalau ada orang punya anak durhaka, biarpun dihantarkan mau jadi apapun, tetap saja sengsara. Kalau anak tidak tahu budi, tidak tahu bekti pada orang tua, biarpun ibunya menangis bergelantungan di satir Ka'bah, tidak akan diterima itu doa untuk anak. Berarti kan rugi. Makanya sekarang bagaimana menjadikan anak-anak ini mudah berbakti pada orang tua, supaya apa? Omongan Anda didengar, tidak berbuat jahat kepada Anda, tidak kasar pada Anda. Maka tempatkan di tempat yang mendidik mereka untuk baik. Anak durhaka bukan kalian anak bekti, amin. Anak soleh, anak yang durhaka kepada orang tua, dia akan dimasukkan neraka. Tapi dia nuntut, ya Allah, saya tidak baik sama bapak ibuku karena bapak ibuku tidak pernah mengajarkan dulu. Langsung masukkan bapakku neraka bernama saya. Masuk neraka gara-gara anak durhaka. Jadi kan rugi banget kalau kita mendidik anak di tempat yang salah.
Hanya disekolahkan pinter, tapi sama ibunya manyun mukanya, mukanya masam, ngomong kasar. Itu bukan kalian, itu bukan kalian saya. Kalian anak-anak istimewa. Masih ingat pesan Buya kalau pulang kamu harus ngapain di rumah? Ingat saya? Ayo, kalau belum segera laksanakan. Buya ajarkan kalian berbakti pada orang tua kalian. Itu yang mahal. Apa artinya seorang anak ibu jadi menteri, hartanya paling kaya di negeri ini, bahkan mungkin jadi presiden, kalau sama anda gak bekti? Apa artinya? Anak akan masuk neraka. Setelah masuk neraka, anak akan nuntut, ya Allah, bapak ibuku masuk ke neraka bersama saya karena bapak ibuku tidak pernah mengenalkan kebaikan. Aku di sekolah tinggi-tinggi, sekolah favorit termahal, tapi aku tidak kenalkan kepadamu, ya Allah, makanya saya jahat. Tuh, masuk neraka bapak ibunya. Anda harus berpikir cerdas, wahai anakku dan wahai para abi dan umi. Anak kita harus meniti jalan sukses dunia, tapi harus ada akhiratnya. Dan insya Allah di tempat ini tadi disampaikan oleh Habah Haji Koko, ketua yayasan yang luar biasa, masya Allah, semangat sampai ini masya Allah berkembang pondok ini. Asal tahu saja, kasih bocoran ini. Kalau jadi santri yang nyerobot kayak begini betul, dia tuh nyerobot dari rumah sakit, dia opnam, itu masih ada sisanya. Nah, habis itu balik lagi rumah sakit, infus lagi dia. Hanya untuk menghadiri syukuran untuk kalian, nah. Biar tak kasih tahu aja. Ini dia memaksa, dia akan bolos dari rumah sakit, tangannya masih ada apanya itu dia lemes ya, makanya sampai tak siapin, tolong jangan jatuh kan. Karena begitu cinta sama anak-anak, dia berjuang. Habis ini pulang langsung masuk rumah sakit lagi. Sehat, jangan masuk sehat saya lagi. Jangan. Nah, ini adalah himmah, semangat. Karena senang lihat anak-anak. Saya juga senang, Bu. 3 tahun mereka. 3 tahun di tempat yang baik. Anda tidak usah mikir jam berapa pulangnya, ya enggak? Betul, Bu. Anda tidak usah pikir tentang dengan siapa berkawannya, enggak perlu lagi. Kalau anak di rumah, masya Allah, diantarin siapa temanmu tadi? Loh, kok dia? Kamu jam berapa pulang? Bingung di ruang. Tapi Anda tenang 3 tahun. Nah, wahai para wali santri, anakku para santri, sadari itu nikmat atau bukan? Kalau Anda tidak sadar itu nikmat, Anda akan buang begitu saja. Senang. Akhirnya Anda berpikir yang lain. Tidak ingin mengabadikan nikmat tersebut. Kalau Anda menyadari itu nikmat, biarkan mereka terus dalam nikmat. Akan ditambahkan Allah azidannakum, Allah akan tambah. Semakin hidup di SMA semakin pintar, SMA semakin beradab, sampai kampusnya diantarkan. SMA Al-Baja memang komitmen. Ini para pejuang-pejuang sepuh ini Al-Baja Bogor sama Cianjur khususnya ini memang ditangani oleh orang-orang yang sudah biasa di kampus juga. Targetnya anak-anak SMA harus kampus besar, kampus besar, negeri besar. Sebab kampus besar itu kenapa saya kok dia pengen di kampus besar? Kampus besar itu yang susah lulusnya. Kalau sudah kampus gampang ngasih ijazah itu mahasiswanya mahasiswa al-bahlul, nggak pinter-pinter. Ini masih kampus-kampus besar nanti. Ini sudah direncanakan, dibahas tiap hari bagaimana anak kita masuk kampus besar. UI, IPB, sekarang IPB banyak anak-anak baik. Oh, abahmu juga lulusan IPB kan tuh, abah juga IPB. Nanti ada IPB, ITB, UNER semuanya. Begitu saya. Sambil apa? Kalian punya ilmu agama. Ilmu agama dari para asatidz yang masya Allah lengkap. Ibu bayangin aja deh, khayal, tapi insya Allah nyata. Ada satu menteri keuangan lagi. Menteri keuangan, Bu, pagi-pagi rupanya pakai gamis, Bu, di musola, enggak tahu kementerian atau bagaimana gitu, ngajar fikih sama akidah. Jam 7 sudah pakai dasi. Menterinya rupanya yang ngajar tadi pagi. Yaitu anak Anda misalnya. Itu kan dahsyat. Bangga. Makanya yang ada agama ini penting, Pak. Mereka masih seumur gini sudah dahsyat, 3 tahun di pondok, tambahkan lagi SMA. Tolong anakku sayang, Buya sayang kalian. Tadi disebutkan ada yang mau pergi dan sebagainya, sedih saya. Masih ada waktu berpikir. Buya mencintai kalian, nggak boleh terpisahkan. Kalau Abah Cikoko tadi memang semangat, tidak boleh keluar. Maksudnya apa? Hati kalian tidak boleh jauh.
Nanti setelah kamu masuk kampus, kamu akan sekolah di mana saja, dalam negeri, luar negeri, tapi tidak boleh putus dengan Buya, dengan Abah, dengan Ustaz Zain, dengan guru-guru tidak putus sayang. Sebab ikatan hatinya orang beriman itu sampai surga. Bukan hanya sekadar sekolah. Ini bukan sekolah biasa sayang, bukan sekolah lalu alumni keluar seperti penitipan sepeda, enggak. Kalian harus sukses di mana? Sabang mereka, mungkin ada pejabat, ada pengusaha, ada ustaz, katanya apa? Anak-anak kita. Itu kami rindu. Jadi di akhirat nanti kaya raya, abimu kaya raya, abah-abah di sini kaya raya, Buya kaya raya di akhirat punya kalian. Makanya sayang ya, ayo. Yang mulai kemarin berubah hatinya dikokohkan kembali sayang. SMA Al-Bahjah sudah disiapkan oleh kalian. Dan terus kalau masalah capek belajar tentu dong. Kalau ingin sukses capek dong. Kan pasti ya tidak ada yang gak kenal dengan Ronaldo. Ronaldo tuh jadi juara dunia ya latihan dulu. Masa duduk-duduk itu bisa jadi juara? Itu bola ya. Apalagi ilmu. Apalagi ilmu. Mungkin ada sebagian para ibu-ibu, bapak-bapak yang aduh kok jauh dari anak. Tidak, Bu. Itu hanya jauh di mata, tapi dekat di hati. Anak Anda yakin seyakin-yakinnya di saat berada di pondok hanya jauh di mata tapi dekat di hati. Akan tapi mohon maaf, ini kenyataan barangkali semoga tidak ada di rumah Anda. Ada anak jauh di mata, Masya Allah, dekat di mata, jauh di hati. Karena apa? Dengan handphonenya di kamar dikunci, nggak bisa lagi ibunya ngomong. Pulang sekolah memang langsung mama, nggak ada, set ke kamar. Disuruh makan saja, sayang makan, nanti aja mah. Waduh, hebat. Didikan mana itu? Ayo. Kelihatannya adalah dekat di mata, tapi nggak ada sambung hati. Tapi mereka lihat, waktu pertemuan kunjungan itu penjengukan, Masya Allah nikmatnya, Anda nyiapin macam-macam. Wah, girangnya ada kira-kira. Wah, hiburan Anda itu indah, cinta dengan cinta. Tapi kalau selama ini sering bertemu, mohon maaf, kadang akhlak yang kurang enak dan sebagainya. Coba sayang, kalian kan rindu dengan ibundamu. Penjengukan harus datang, penelponan, Masya Allah. Telepon saja uminya gak ada, kamu gelisah. Karena rindu, cinta. Itu indah, dahsyat sayang. Itulah wahai para warga. Jadi yuk kita merenung sesaat agar kita serius mensyukuri nikmat. Kalau Anda mensyukuri nikmat Anda, kalau Anda anggap anak-anak Anda sekarang telah menabungkan pahala untuk Anda di tempat yang baik, lalu Anda syukuri, la azidannakum, Allah akan tambah di kedepannya lebih baik anak-anak, lebih indah anak-anak, lebih bikin senang, lebih bahagiakan. Yakini wahai para wali santri, jangan berpikir mohon maaf yang keluar dari ini. Kami rindu, kami cintai anak-anak Anda. Kami ingin mereka sukses semuanya. Tidak ada satupun yang tidak sukses. Makanya tolong, ayo biarkan mereka menapakkan kesuksesan kakinya untuk menuju kesuksesan di Al-Bahjah. Sudah banyak yang mengikut Al-Bahjah, cuman ada satu dua yang mohon maaf mungkin saat ini belum konsen dalam berpikir sehingga pengen pindah dan sebagainya. Dan mungkin ada pertimbangan lain, mohon maaf, ibu yang solehah biasanya ada pertimbangan masalah biaya. Terus mau saya pindahkan ke pondok lain. Pondok gimana ibu? Yang biayanya lebih murah. Baik ibu, ayo sedikit hitung-hitungan. Di Al-Bahjah itu banyak aturan demi kebaikan anak-anak. Uang sakumu berapa sayang? Sehari? Hah? 15 atau 10? Berapa? 15.000 ibu solehah. Dan ibu jangan melanggar dong. Jangan, kalau lagi jenguan jangan ngasih duit tambahan. Ngajari melanggar juga nggak baik. Sudah telanjur, tobat aja deh. Ke depan jangan dilanggar, nggak baik. 15.000 untuk bisa belanja, untuk beli macam-macam yang ada di pondok. Lihat, 15.000. Nggak boleh lebih dari itu, Bu, Pak. Dan itu ada menjadikan hatinya tentrem. Kenapa semuanya sama? Ada mungkin pondok, mungkin. Dan ini kenyataan dari wali santri yang mencoba anaknya dipindah ke tempat lain. Ada semua pondok memang biayanya murah, 1 juta rupiah, 900.000 per bulan. Tatanya dia jadi, oh ya memang bayar sekolahnya murah, tapi jajannya 3 juta. Sebab apa? Biasa jor-joran jajan. Temennya makan enak, dia nggak makan, nggak enak. Ngomong, mama kirimin duit dong. Ini jor-joran makanan, jor-joran baju, jor-joran kopiah. Ustadznya jualan kopiah, jualan gabe, jualan ini. Habis orang tua numpuk utang.
harus bayari anaknya. Anaknya ngancam kalau tidak dikirimi nggak mau mondok lagi. Gimana? Bisa betah kenapa? Yang lain biasa jajan berfoya-foya, dia nggak punya duit. Ayo, yang pengen pindahkan pondok karena yang lebih murah, seru gitu. Jajannya nggak mungkin. Kurang dari 15.000 saya nggak bisa di tempat tersebut. Di sini anak-anakku, kamu diajari untuk bisa sabar, untuk menjadi orang hebat. Jajan 15 dicukup-cukupkan. Kenapa? Biar tidak biasa dengan foya-foya, biar tidak biasa kita pamer kekayaan. Mungkin orang kaya raya ngasih 500.000 sebulan pun bisa, mungkin. Tapi kalian diajari untuk punya akhlak mulia. Ini urusan itu yang mau pindah pondok. Mungkin ada ibu yang berpikir pengen sekolah SMA di luar, Bapak, karena memang masalah biaya. Masalah biaya. Pikir keluar masalah biaya. Kalau di luar coba hitung-hitungan juga ibu yang solehah. Anak anda yang sekolah di luar, kira-kira bukan anak anda dah, anaknya tetangga anda yang sekolah di luar, itu uang sakunya berapa coba? 10.000 kan? Nggak berangkat. 15 nggak berangkat juga. 20 deh, ada hitung sama 20. Kemudian dia minta handphone kan? Ada pulsanya atau pakai? Masa numpang wifi tetangga terus? Ada pulsa. Naik motor, berapa biaya motor? Bensin. Kemudian jam 8 malam sudah ngomong mama tidak konsen, mama masakan mama nggak enak. Go food. Anda nggak bisa nolak demi belajar. Itu kalau anak anda pinter, baik, berakhlak, nggak akan ngambil lebih dari itu. Tapi kalau anaknya nggak ngerti akhlak, ngambil sendiri uangnya, tahu ibunya nyimpen di mana. Kurang lebih seperti ibu, yuk kita merenung agar cerdas. Ini urusan materi sederhana. Termasuk mungkin yang sangat fakir sekalipun dia, mohon maaf, yang bayarnya pas-pasan sampai jungkir balik, itu juga nikmat Allah yang Allah berikan kepada anda yang uangnya pas-pasan, bu. Di saat anda mencoba mengumpulkan uang, pas akhir bulan bisa mengirim, plong, senangnya luar biasa. Yang kaya nggak ngerasain nikmat kayak gitu. Ayo. Yang kaya mah biasa saja, sudah diprogram transfer, tidak sadar. Tapi anda ngumpulin uang dengan masya Allah jerih payah, dan anda merasa memiliki itu anakku, jerih payahku, perjuanganku. Dahsyat. Jangan dianggap itu seksa, bu. Merubah nikmat itu berpikir. Ternyata kefakiran kayak nikmat jadinya. Ngirim luar biasa. Nikmat ya Allah, plong, kurang 10, kurang 50.000, kurang ini ya Allah. Nikmat. Dan terus anda dalam nikmat, capek nikmat. Ya sayang, masya Allah. Ya sayang kalian. Gue pengen ngomong aja sudah stop sayang. Kalau sudah bab takarut, bab akhir tahun begini nih, gue tuh nggak mau cepet-cepet aslinya. Karena apa? Gue nggak mau kalian jauh dari gue. Gue pengen kalian terus sukses. Oke, setelah SMA nanti sayang, setelah SMA kalian memang sudah dipersiapkan untuk masuk kampus-kampus besar. Ya, kalian boleh meninggalkan tempat ini, tapi bukan untuk pisah, tapi untuk berbekal lebih dahsyat lagi. Tadi Abah Haji Suku sudah nyampaikan. Pengen apa-apa, ini tempatmu sayang. Kalau seandainya sayang, dengar sayang, seandainya ada yang keluar lalu sekolah di tempat lain, tolong sayang, hatimu tetap ada di sini. Seandainya hatimu, kata Abah Haji tadi, kamu apa sih permasalahannya? Ngadu ke sini. Ini tempatmu. Kita tidak ingin berpisah sayang. Harapan Buya adalah kalian terus di tempat ini sampai sukses, sampai berjaya. Masih ada waktu 3 tahun lagi untuk menguatkan hati kalian, menguatkan iman kalian, menguatkan ilmu agama kalian. Pendidikan umumnya tetap. Yang mahal adalah kalian terjaga. Ibu, kalian terjaga. Ada suatu ketika ada seorang ibu mengatakan, Buya, anak saya biar tinggal di rumah. Untuk ngapain, Bu? Karena saya lagi biar anak saya bisa menjaga saya. Ibu kebalik, ibu yang jaga anak dan gak mampu lagi. Bukan anak jaga anda, enggak. Anda jaga dia, itu pun gak bisa. Karena dia kelar di sana, dari sini. Subhanallah, kami mencintai mereka, Pak. Kemudian, di sini bapak yang soleh, ibu yang solehah. Kami ingin kuatkan ikatan hati kami dengan anda. Baik anak anda masih ada di sini atau anak anda akan keluar. Al-Bahjah dibangun bukan sekedar untuk mendidik anak-anak, tapi untuk menjadi bertemunya hati. Satu hati di Al-Bahjah. Ini ibu yang solehah, bapak yang soleh. Ada pejuang-pejuang Al-Bahjah.
Karena Allah berjuang. Berjuang di sini mati-matian. Bukan karena anaknya di sini. Ya kalau anak di sini alhamdulillah ada yang anak di sini ya wajar berjuang. Bukan karena ini. Enggak ada anaknya di Al-Bahjah, bukan ponakannya di Al-Bahjah. Tapi mereka berjuang mati-matian. Hartanya, tenaganya, pikirannya dikerahkan untuk perjuangan. Siapakah mereka? Ya orang yang dipilih oleh Allah. Belajarlah wahai para abi dan umi, para wali santri dari mereka. Mereka tidak punya anak di sini, tapi kenapa hatinya kuat? Ada pengikat hati keimanan. Sementara Anda pengikatnya dahsyat, anak Anda di sini. Jangan sampai wali santri tidak pernah kenal perjuangan. Apalagi wali santri bukan Anda sih. Wali santri hitung-hitungannya hanya pembayaran. Kok kayak jual beli? Akhlak itu mahal harganya. Saya bayar, saya harus minta. Saya bayar bukan. Ini ada orang bayarnya miliaran, ratusan juta, bukan karena anaknya di sini, karena ingin mulia di hadapan Allah. Anda lebih berhak untuk menjadi mereka. Anda bukan kelas wali santri yang mikir pembayaran, hitung-hitungan kayak jual beli. Nah, anak Anda bukan barang. Dengan uang yang Anda bayarkan, itu nilai perjuangan. Lebih dari itu apa? Yang Anda rindu adalah keselamatan di akhirat. Kalau sudah orang tua pakai hitung-hitungan begitu repot. Anda masuk ke dalam biar Anda tahu bahwasanya, lihat, anak Anda ini hebat di tempat yang hebat. Bagaimana? Al-Bahjah, ibu yang solehah, bapak yang soleh, tidak mengambil bantuan dari pemerintah. Biarpun pemerintah halal, yang mau ngambil. Memang di tempat kita tidak. Kami lebih rindu yang dikocek hamba Allah. Tidak ada bantuan pemerintah pembangunan gedung, tidak ada MBG, tidak ada bos. Anak Anda gagah, yang dimakan adalah dari sesuatu yang bersih. Sampai kemarin suruh ngitung berapa sih kalau seandainya bos diambil Al-Bahjah semuanya. Setiap tahun Buya bangun gedung raksasa. Waduh, ini setan juga yang memberitakan berita gitu akhirnya. Goyah, enggak akan goyah. Ya, ibu anak Anda tidak makan MBG, Bu. Biarpun ibunya bos MBG, katanya ada bos MBG. Enggak, anak Anda makan dari yang Anda kirimkan. Rizki yang Anda berikan. Ayo, kurang apa? Anda mau cerita apa? Kurang bangga apa dengan anak-anak, dengan beradaan di sini? Al-Bahjah banyak santrinya. Kalau dihitung, dan kita menolak dana-dana bos dan sebagainya. Tidak ada bos. Nggak ada di mana ada bos. Gagah anak Anda, Pak, gagah. Makannya dari rezeki bapaknya yang dikirim tuh. Bersih tuh. Nggak boleh kasih makan yang lain, Pak. Dari jerih payah Anda itu milik Anda, milik saya, milik kita, anak kita ini. Maka jangan dikeluarkan dari tempat yang mulia, Pak. Tolong, Pak. Saya cinta mereka. Yang berpikir untuk memindah, tolong jaga. Anakku sayang, lihat Buya hari ini. Lihat Abah tadi, sakit-sakit masih kesini. Abah cukup. Merindukan kalian sukses. Ibu yang soleh. Khususnya yang tiba-tiba anaknya kok keluar. Buktikan Anda mensyukuri anak Anda. Kalau ternyata memang anaknya nggak bisa dibawa ke sini, tapi Anda sambung ke sini, anak Anda akan dijaga oleh Allah. Jangan jauh. Anda sambung ke tempat mulia ini, biarpun anak sudah keluar. Karena apa? Anda berjuang bukan karena anak di sini, karena Allah. Maka anak Anda akan dijaga oleh Allah. Sambung ke sini. Dekat ke Abah Jikong, Bah, saya mau ikut berjuang nih. Dengan apa? Dengan tenaga saya, pikiran saya. Nggak harus punya duit, Pak. Bukan. Siapa katakan berjuang harus pakai duit? Yang punya utang pun boleh. Kami hanya rindu hati kita terus bertemu, Bu, Pak. Nggak bisa pisah sampai surga. Itu yang kami rindukan. Ini sesepuh tuh ada yang Masya Allah tulus, gak pernah ngobrol dengan kami, Bu. Bukan karena Buya Yahya, enggak. Karena Allah. Ada sesepuh, saya tidak tahu namanya, orangnya mana, bantuannya banyak, sampai orang yang banyak dan yang diberikan juga banyak. Bukan karena menjilat di muka saya, tidak. Mereka berjuang karena Allah. Ada, saya nggak kenal. Saya juga nggak tahu rumahnya di mana, usahanya apa. Tapi mereka berjuang di sini luar biasa. Mereka orang-orang hebat, orang tulus, berjuang hanya karena Allah. Dan itulah para pejuang. Dan Anda, wahai para ibu, para wali santri, bergabunglah. Dan anakku, kalian sukses suatu ketika nanti. Amin. Nanti ternyata ada program besar Buya di daerah mana, kamu yang masuk. Siapa yang membantu ini? Aduh, Buya dari anak Al-Bahjah tahun 1448. Oh, ini anak Al-Bahjah lagi, Al-Bahjah lagi, Al-Bahjah lagi. Bangga. Di dunia bangga karena kamu ahli akhirat. Masih banyak sayang yang Buya ingin sampaikan kepada kalian, tapi waktu.
Tapi Buya cinta ke kalian ya sayangnya. Yang punya pikiran pengen ninggalkan Buya sayang, lihat Buya sayang ke kalian. Jangan tinggalkan. SMA Al-Bahjah dihadirkan untuk menghantarkan kalian sukses. Sukses akhlak kalian, sukses ilmu akhirat kalian, ilmu dunia juga. Ada yang terlanjur, saya sudah terlanjur bayar tempat lain. Sedikit receh itu dibanding akhirat nanti. Kecil, besar, saya orang gak punya duit, sudah terlanjur bayar. Saya semalam kemarin, saya juga punya pengalaman kok, sudah bayar sebuah tempat, harus saya batalin demi petunjuk yang baik. Cuman kadang-kadang kita sudah terlanjur bayar, sudahlah, terlanjur. Karena terlanjur mau gimana lagi? Kalau ada pilihan terbaik gak ada masalah. Kan biasa dalam bisnis, sudah terlanjur kena modal di sana, ternyata gak cocok, dipindah, wajar. Kerugian itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untungnya apa? Keselamatan anak-anak Anda. Insya Allah ini saja. Masya Allah, kasih banyak ibu yang solehah. Jelas ya, anak Anda nikmat ya, anak Anda nikmat, nikmat besar dari Allah. Jangan sampai nikmat ini tidak ada syukuri. Khawatir, ingat, khawatir. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, Allah akan seperti yang dijanjikan. Inna adzabi lasyadid. Allah siksa kita dengan anak-anak. Sehingga anak yang selama ini bikin senang menjadi bikin kita gelisah, bikin susah. Naudzubillah. Nah, ini anak ahli surga insyaallah. Tolong jadikan mereka anak ahli istiqomah dalam kebaikan, dan Anda semua wali santri jadilah ahli istiqomah. Alhamdulillah Al-Bahjah Bogor berkembang. Ternyata yang berebut tadi seperti Baju Bogor, lihat. Yang berebut termasuk di sini ratusan. Anda beruntung yang diterima. Yang masuk ratusan. Mereka orang cerdas, pintar, pengen hanya selamat. Jangan sampai yang di dalam pengen dikeluarkan. Yang di luar pengen masuk, yang di dalam mau dikeluarkan. Mana hati kita, mana pikiran kita, mana kecerdasan kita, mana kesadaran akan nikmat? Mohon maaf, kami sayang pada semuanya ibu pak. Mungkin Anda tidak terlalu kenal dekat obrolan dengan kami, tapi hati nyambung. Selagi anak Anda di sini penyambung ini. Kalau nanti di surga bisa kenal semuanya pak, masya Allah. Di surga tiba-tiba saya yang nyari bapak ini, namanya ini mana? Kenapa? Saya mau terima kasih gara-gara anaknya mondok di Al-Bahjah, saya masuk surga deh. Loh, saya perlu bersyukur. Gara-gara anak Anda pak, saya bisa masuk surga nanti. Ini anak istimewa. Terus kalau orang lain gara-gara anak Anda masuk surga, jangan sampai bapaknya tidak merindu surga dong. Ini para sesepuh berjuang ini, keluar duit biarpun anaknya gak di sini, pengen masuk surga bersama mereka. Karena mereka disebut wasiatnya Rasulullah yang berada di taman surga. Kalau mereka istiqomah, sukses di akhirat. Itu saja bu yang masya Allah. Luar biasa. Bisa aja mari kita dengan doa. Sayangku, dengar sayang, cinta sayangku, ya. Yang punya pikiran ingin meninggalkan Buya, ayo. Nanti nggak bisa makan bakso lagi dengan kamu. Nanti tahu SMA ini tahun ini harus lebih dekat lagi dengan Buya. Buya akan lebih banyak. Buya tidak akan ada undangan-undangan, nggak ada sayang, hanya untuk santri saja. Nanti ada Abah Haji Kuku, ada Ustadz Zain, masya Allah. Masya Allah yang ngayomi kalian. Baik ya sayang. Kemudian kalau seandainya saya pengen suasana, ada Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Abdi Cirebon. Saya pengen lebih jauh dikit deh, Al-Bahjah Blitar. Jauh. Ibu kok ngomong jauh bagaimana? Ada orang mencari dunia, ingin sukses, meninggalkan Indonesia ke Amerika 24 jam di atas pesawat demi mengejar cita-cita dunia. Berani kok. Masa cita-cita dunia akhir ke Blitar saja keberatan. Dekat Blitar. Blitar dengan Cirebon itu hampir sama. Cirebon itu 4 jam, Blitar Anda naik pesawat, naik ke Cengkareng 1 jam, langsung 1 jam lagi 3 jam sampai Blitar. Gak ada jauh bu, untuk sebuah perjuangan. Saya kangen. Kalau tidak kangen, tidak punya cinta Anda ini. Baca dong kamu. Kebetulan alhamdulillah saya dijadikan oleh Allah contoh di anak-anak. Anak-anak kami mondok bu. Anaknya Abah juga mondok. Kebetulan sama di Blitar. Jangan di Blitar semuanya nanti. Anak kami di Blitar, SMP sama dengan anak-anak lulusan SMP. Saya tidak pernah maksa anak saya. Boleh seandainya milih sekolah di Cirebon, boleh. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk tidak di rumah. Sebab kalau di rumah itu lihat, biarpun rumahnya rumah yang terjaga, lingkungan, susah belajar bu. Anak saya menyadari dan saya menyadari. Saya ngajar anak saya nggak bisa bu. Ibu mau ngajari anak, coba ibu itu ngajari anak tetangga Iqra sampai selesai, ngajar anaknya marah-marah. Mbak, kamu udah bisa, kamu udah ini ibu.
Nggak bisa Bu. Allah jadikan kita lemah ngajar anak kita biar kita nggak sombong, biar anak kita diajari orang lain. Saya kirim ke Blitar Bu, ke SMP tahun ini selesai, dan dia prestasi alhamdulillah. Kemudian saya tanya, kamu lanjutkan SMA atau gimana sayang? Ali namanya. Bu ya, saya tidak mau SMA, tapi saya masuk kelas tafakuh. Baik, tafakuh kan di Blitar, di Cirebon. Cuman dia punya permintaan Bu ya, saya minta pengen tafakuh tapi nggak mau di Cirebon, buatkan tafakuh di Blitar. Kenapa? Kalau di Cirebon nggak bisa belajar nanti sama bapaknya, diajak jalan-jalan sama bapaknya. Alhamdulillah Buya bangga, anak saya nanti dibuatkan tahun ini ada tafakuh. Anak-anak Buya yang pengen masuk kelas tafakuh khusus, ini tafakuh plus. Nanti pengenalan tafakuh plus saja di Blitar dengan catatan belajar ilmu syariat tapi wajib belajar bahasa Inggris dan harus senang bahasa Inggris. Ini spesial nanti. Putra 30, putri 30. Apa yang akan kami sampaikan? Contoh, alhamdulillah anak saya juga mondok. Satu yang kecil di Bandung nggak ada, di rumah kita pakai pengantin baru. Kayak pengantin baru di rumah, biarpun di rumah pondok itu ternyata juga bermasalah. Bangunkan sholat juga ibu tuh nggak tega bangunin tahajudan ya, mumpung anak pondok, mumpung di rumah dibiarin sampai subuh. Ini ibu-ibu biasanya, mak-mak kan sama, bapaknya juga nggak tega, mumpung di rumah biarin deh istirahat kan gitu. Saya juga begitu Pak, padahal bangunnya juga nggak ada masalah, bangun pagi sehat, cuman dasar kita ini memang lemah. Makanya tolong menolong. Anak saya mondok Bu, contoh juga. Kalau ada yang misalnya saya tidak bisa melanjutkan di formal karena pembiayaan, tafakuh bukan sekolahnya orang melarat, tapi memang pembiayaannya lebih ringan. Anak saya alhamdulillah masuk tafakuh. Jadi contoh juga gak ada masalah. Nggak usah gengsi masuk tafakuh, mau menuntut ilmu kok pakai gengsi, nggak ada. Itu saja insyaallah Ibu yang solehah, Bapak yang soleh. Terima kasih banyak, cukup insyaallah. Mari kita doa. Ini kami akan langsung, pengennya lebih lama. Makanya saya pengen ada foto kenangan. Kalau sampai sudah foto habis ini cepat kilang. Foto di sini, ibu sama bapaknya. Setelah dipanggil langsung jalan, nggak ada jeda. Kalau jeda ditinggal. Sebab saya jam 10 harus meninggalkan tempat ini Bu. Siap-siap bapak yang soleh. Nanti dipanggil nama anaknya, nggak usah. Ibunya sedang datang sini. Foto di sini agar dekat. Biar apa? Anda harus paham itu. Saya mau foto di sini biar Anda tidak kemana-mana. Anda harus tahu, bukan foto cepret-cepret tok. Anda ikat lagi. Ya, orang tidak boleh pergi. Saya mencintai mereka. Insyaallah ini saja Pak. Insyaallah di sini kita foto anak-anak. Fotonya nanti sama umimu, sama abimu. Saya yang abinya nggak ada, sudah wafat di tempat mulia. Jangan khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau mudahkan mereka dalam 3 tahun ya Allah untuk berada di taman surgamu ya Allah, menabungkan pahala yang banyak untuk orang tua mereka ya Allah, berbekal akhlak untuk baik-baik kepada orang tua mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan keistiqomahan, jangan ada satu pun ya Allah yang keluar dari tempat mulia ini. Kami mencintai mereka ya Allah, kami rindu mereka adalah kelak menjadi umat yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad, dan anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Dan kami mohon ya Allah, jaga orang tua mereka, mudahkan urusan mereka, urusan dunia akhirat, lapangkan rezeki mereka untuk membekali anak-anak, untuk mencukupi kemuliaan. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang untuk anak-anak kami, para sesepuh ya Allah, semua yang telah berjuang untuk anak-anak kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka, keturunan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pertemukan hati kami. Kami tidak ingin hanya pertemuan jasad, tidak ya Allah. Kami ingin bertemu hati kami dalam cinta karenamu, seperti yang Engkau janjikan, yang bertemu di dunia dalam di surga nanti ya Allah, setelah panjang umur dalam keadaan sehat dan patuh kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara para orang tua yang hatinya berubah ya Allah karena bisikan, kami mohon ya Allah, kembalikan hati mereka kepada kecerdian, kerinduan kepada kemuliaan di tempat mulia ini, pesantren Al-Bahjah ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada para pejuang keistiqomahan, ketulusan, keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan bersama kami, untuk kami pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan sampai ada orang berbondong-bondong berjuang di Al-Bahjah lalu kami keluar. Jangan ya Allah. Kami ingin di barisan terdepan berjuang untuk menjadi orang kaya
kaya raya di akhirat dan berjaya di dunia. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, fitnah kami, benci kami, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki halal penuh berkah. Dan kami mohon berkat anak yang soleh ini, anak yang baik ini Allah, wasiat kekasihmu Nabi Muhammad ini Allah. Jika ada di antara mereka yang rumah tangga sering cekcok, jadi berikan keindahan, kebahagiaan berkat anak-anak yang baik ini Allah. Kami rindu mereka bahagia, kami rindu mereka mulia. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu di dunia hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.